Oke baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Letra PH, NIM 2019520 program studi teknik sipil. Di sini kami merangkum materi dari mata kuliah teknik lalu lintas selama 1 semester. Yang pertama itu kinerja lalu lintas. Jadi kriteria kinerja lalu lintas itu dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu. Yang berikut pengelompokan jalan. Jadi pengelompokan jalan itu ada 3 macam. Yang pertama jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, dan yang ketiga itu jalan lokal. Jadi jalan arteri itu adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh. Kecepatan rata-ratanya tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Yang berikut jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan, pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang terakhir itu jalan lokal. Jalan lokal yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata juga rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Yang berikut rekayasa lalu lintas. Di sini definisi yang pertama itu merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan hal ini juga terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009. Lalu definisi kedua dari rekayasa lalu lintas itu metode perancangan ruang lalu lintas, jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan efisien dari sudut pandang pembiayaan atau penggunaan lahan. Itu menurut Putranto tahun 2008. Yang berikut jenis arus lalu lintas. Yang pertama itu uninterrupted flow atau arus tidak terganggu, dan yang kedua itu interrupted flow atau arus terganggu. Jadi arus yang tidak terganggu itu adalah arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan dan kendaraan serta interaksi kendaraan dan jalan. Contoh kendaraan di jalan tol atau di jalan raya antar kota. Lalu arus terganggu itu arus yang ditentukan oleh alat atau cara dari luar. Misalnya itu ada lampu lalu lintas atau marka lalu lintas. Biasanya itu interaksi kendaraan dengan kendaraan dan interaksi kendaraan dengan jalan mempunyai peranan kedua dalam menentukan arus lalu lintas. Yang berikut parameter arus lalu lintas. Yang pertama itu speed atau kecepatan, itu biasanya disimbolkan dengan V. Lalu yang kedua volume, itu adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik tinjau selama satu periode waktu. Berikut flow atau arus, itu simbolnya Q. Flow adalah laju kendaraan yang melewati suatu titik. Berikut peak horse factor atau faktor jam sibuk dengan simbol PHF. Yang berikut density atau kerapatan, simbolnya itu K. Lalu headway sama dengan H atau waktu antara kedatangan satu kendaraan dengan kendaraan berikutnya pada suatu titik tinjau. Lalu gap atau G, terus spacing atau S, clearance atau C.
Berikut tentang klasifikasi jalan. Jadi klasifikasi jalan itu yang pertama jalan perkotaan, lalu jalan luar kota, dan yang ketiga itu tipe ruas jalan. Dalam klasifikasi jalan perkotaan itu pertama berkembang secara permanen dan menerus. Lalu yang kedua jalan di daerah dekat pusat perkotaan dengan populasi kurang dari 100.000 penduduk. Sedangkan yang ketiga itu jalan di daerah perkotaan atau di pusat perkotaan itu dengan populasi lebih dari 100.000 penduduk ya, tapi mengalami samping jalan berkembang secara permanen dan menerus. Yang berikut mempunyai karakteristik arus lalu lintas puncak pada pagi dan sore hari. Lalu dilengkapi dengan curb atau bahu jalan. Lalu yang kedua itu jalan luar kota. Ini tidak ada perkembangan yang menerus pada setiap sisi jalan, meskipun ada perkembangan permanen itu seperti rumah makan, pabrik ataupun permukiman, hanya dilengkapi oleh bahu jalan. Lalu yang ketiga itu ada tipe ruas jalan. Tipe ruas jalan itu yang pertama 2/2 atau two lane two way invited. Lalu yang berikut ada tipe 4/2, ada tipe 6/2 dan ada tipe satu arah. Lalu karakteristik jalan. Karakteristik jalan itu yang pertama adanya geometrik, kedua ada tipe jalan, lebar jalur lalu lintas, ada curb, ada bahu, ada median, alignment jalan, komposisi dan pemisah arah, ada pengaturan lalu lintas, dan yang terakhir ada hambatan samping. Yang berikut komposisi lalu lintas. Jadi ada kendaraan ringan, terus ada kendaraan berat, dan ketiga ada sepeda motor. Lalu berkaitan dengan andalin. Yang pertama itu pengertian andalin. Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Itu pengertian dalam peraturan perundangan nomor 32 tahun 2011. Yang berikut hubungan antara andalin terhadap AMDAL. Pertama itu AMDAL itu dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelola lingkungan hidup, tujuan utama untuk keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan andalin itu dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 99 bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan dan tertib serta lancar. Yang berikut pemodelan lalu lintas. Pemodelan lalu lintas dibagi menjadi dua, yaitu model Grand Shields itu sesuai rentang kepadatan tinggi hingga rendah. Lalu yang kedua model Greenberg itu sesuai untuk rentang kepadatan sedang hingga tinggi. Lalu manajemen lalu lintas, suatu proses pengaturan pasokan dan kebutuhan sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Yang kedua, manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Berikut pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Tujuan manajemen lalu lintas
Yang pertama itu mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dari pengguna. Yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Yang berikut, tujuan dari manajemen lalu lintas itu mempromosikan pengguna energi secara efisien. Yang terakhir itu sasaran teknik manajemen lalu lintas. Itu pertama mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas, mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas, lalu meminimumkan gangguan terhadap arus lalu lintas, lalu mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Yang berikut, terjaganya kondisi lingkungan dan dari dampak negatif lalu lintas dengan melakukan andalin atau analisis dampak lingkungan. Pada pembahasan terakhir itu tentang prinsip jalan berkeselamatan. Jadi yang pertama itu prinsipnya yaitu menyediakan lingkungan jalan untuk mengembangkan kecepatan yang aman. Lalu yang kedua, memperingati pengemudi akan adanya elemen-elemen jalan yang di bawah standar atau tidak biasa. Yang ketiga, menginformasikan pengemudi akan berbagai kondisi yang akan dijumpai. Lalu yang keempat, memandu pengemudi melewati segmen jalan yang memiliki elemen jalan yang tidak umum. Yang kelima, mengendalikan jalur yang dilalui pengemudi pada saat ada percabangan jalan. Lalu yang keenam, memaafkan kesalahan atau perilaku yang tidak pantas dari pengemudi pada saat mengemudikan kendaraannya. Yang ketujuh, tidak memberikan kejutan pada pengemudi dalam hal mengendalikan lalu lintas di jalan. Yang kedelapan, memberikan informasi yang sesuai dengan kapasitas mencerna informasi dari manusia. Yang terakhir itu memberikan informasi yang berulang jika diperlukan untuk menekankan adanya potensi bahaya yang akan ditemui pengemudi pada saat berkemudi.